Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan kaji kita, Bapak Ibu. Terakhir kita sampai pada khitbah, ya, bahwa tidak boleh mengkhitbah meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Ya, khitbah atau peminangan, meminang atau bertunangan. Di dalam Islam itu ada, yaitu apa? Ketika seorang laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan, disampaikan kepada wali perempuan. Tetapi itu belum memiliki status hukum apa-apa. Kalau orang lah bertunangan, lah dipinang, itu belum berarti lah ada ikatan suami istri, belum. Ya, ikatan suami istri baru ada ketika apa? Akad nikah. Nah, maka kalau ada di antara keluarga kita, Pak Ibu, mentang-mentang lah tunangan, lah dipinang, lalu boleh saja lah dipabian saja anak gadis kita pai jo tunangannya tu. Ini haram, ini dosa besar. Ini zina. Dan tidak boleh dengan alasan yolah muslim lah seramantu pulau kini muslim. Tidak boleh. Ini kebodohan. Ya, tidak boleh. Nah, maka harus ditegaskan. Nah, sekarang kita masuk pada bab tentang perempuan yang haram dinikahi. Ambo sedang memesan sebab stok kompilasi hukum Islam, ya, yang kita bicarakan pekan yang lalu itu di rumah terbatas. Jadi Ambo sedang memesan buku kecil kompilasi hukum Islam yang acok, yang sering Ambo sebut-sebut dalam pengajian. Itu sedang Ambo pesan kini, mudah-mudahan nanti kalau sudah datang Ambo titipkan di Masjid Nailul Khairat agak C atau 2, ya, karena mungkin akan kita bagi-bagi ke tempat yang lain. Nah, di situ nanti Bapak Ibu punya panduan yang lebih kuat tentang hukum-hukum nikah ini yang sudah dikaji oleh para ulama dengan rujukan berbagai kitab, dan itu yang dipakai di KUA, itu yang dipakai di pengadilan agama, ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti cepat sampai buku itu, karena di Pulau Punjuang tidak ada, ya, terus kita pesan. Nah, kita akan bahas sekarang tentang perempuan yang haram dinikahi langsung dari dalil Al-Quran. Nanti penjelasan lebih lanjutnya itu bisa kita baca dalam kitab-kitab fikih, termasuk yang lah dijadikan aturan perundang-undangan. Nah, kalau dalil dalam Al-Quran tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu kita temukan dalam surah An-Nisa ayat 23, surat yang keempat ayat 23. Apa kata Allah? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Kata Allah, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu. Apa yang diharamkan? Tentu maksudnya adalah menikahi. Jadi kalau bunyi ayat hurrimat alaikum ummahatukum saja, cuman kenapa kemudian diketahui artinya menikahi? Nah, itu penjelasan ulama. Itu sekali lagi kita tegaskan bahwa tidak mungkin kita beraja agama kalau tidak melalui ulama. Sebab ada sebagian kawan-kawan kita langsung pada Quran dan Sunnah. Lalu ulama dianggap telah mengotori Quran dan Sunnah, telah menyimpangi Quran. Itu sangat aneh sekali kalau ada orang yang
bicara tentang kita kembali pada Quran dan Sunnah saja. Lalu ulama di mana? Ulama yang mengajarkan kepada kita memahami ayat, memahami hadis. Kalau tidak terjawab pertanyaan kita langsung dari Quran hadis, mereka berijtihad, maka muncullah fikih gitu. Ini yang sederhananya, Ibu. Dalam ayat, lafaz ayat hurrimat alaikum, diharamkan bagimu. Apa yang diharamkan? Mafhumnya pasti ada yang maksud menikahi. Yang diharamkan itu apa? Menikahi. Kalau yang lain-lain bergaul sehari-hari dengan ibu, dengan anak, tentu tidak ada masalah. Nah, yang diharamkan apa? Hurrimat alaikum ummahatum, diharamkan bagimu menikahi ibu-ibumu. Nah, dalam ayat ini, Bapak Ibu, yang dilafazkan secara mantuk namanya ya kalau dalam usul fikih, secara terlafaz ummahat, ibu. Tetapi penjelasan para ulama tentu yang dimaksud bukan hanya, ini masuk bab fikih ini, tentu bukan hanya ibu, tetapi siapa juga? Ibunya ibu, neneknya ibu, dan begitu seterusnya ke atas. Nah, itu fikih itu. Penjelasan para ulama dari maksud kata ummahat. Yang dimaksud dengan ummahat di situ bukan hanya ibu, tapi ibu terus ke atas. Ibu, ibunya ibu, neneknya ibu, dan begitu seterusnya. Walaupun secara akal malu ada orang kan menikah dengan ibunya sendiri atau dengan neneknya sendiri, tetapi bisa saja itu terjadi. Namanya ini masalah nafsu, Bapak Ibu. Nafsu itu kalaulah sudah mengendalikan seseorang, yang haram bisa ditabrak, nandak masuk akal bisanya kerajukan. Nah, maka karena itu wahyu memberikan batasan yang tegas. Diharamkan bagimu menikahi ibu-ibumu. Maksudnya siapa? Ibu kandungmu, ya. Nanti penjelasan lain kalau ibu tiri seperti apa nanti ada pembahasan. Wa banatukum, dan anak-anakmu. Anak perempuan maksudnya, tentu saja ya. Anak perempuan. Nah, penjelasan para ulama bukan hanya anak perempuan tetapi juga anak dari anak, cucu, cicit, dan begitu seterusnya. Tahu misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, laki-laki itu umurnya 30, istrinya umurnya 5 balik misalnya, atau 7 balik. Bisa saja itu yang pernah kita bahas, itu dilaporkan dulu, mengajukan permohonan dulu ke pengadilan agama. Kalau ternyata diizinkan nikah. Nah, anaknya lahir, umur ibunya 15, anaknya lahir, nanti ketika umur istri ini 30, anaknya belum balik umurnya kan? Atau umur ibunya 35, anaknya 20. Jadi masih sangat mungkin tadi kalau bicara nafsu, masih mungkin dia tertarik kepada anaknya sendiri. Nah, ini Allah tegaskan, banatukum, anak-anak perempuan kandungmu itu hukumnya haram. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuanmu. Wa ammatukum, dan saudara-saudara perempuan dari ayahmu. Apa itu kau jawab? Kalau di kami di agam itu namanya amak. Kalau di Singapura etek sama ya. Kalau saudara ibu, kalau kami itu amak tua tuh, amak tua begitu. Itu ammat. Dalam bahasa Quran, saudara kandung ayah disebut ammah. Kalau perempuan, kalau laki-laki ammun itu paman dari ayah, dari pihak ayah. Kalau dari pihak ibu itu namanya khalah, jamaknya khalat. Wa khalatukum, dan juga diharamkan menikahi saudara kandung dari ibu kandungmu. Wa banatul akhi, dan haram juga menikahi saudara perempuan banat, anak perempuan dari saudara laki-laki. Banat itu anak-anak perempuan, al-akh, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, dan juga haram menikahi anak-anak perempuan dari saudara perempuan, kemanakannya. Kemudian wa banatukum wa ummahatukum allati arda'nakum, dan juga haram menikahi ibu-ibu yang telah menyusukanmu. Nah, nanti ada pembahasan khusus, tapi kini saja kita bahas. Ini ada pengharaman nikah karena hubungan sepersusuan. Radha'ah itu artinya menyusu, ya, menyusu.
Para ulama membahas lebih jauh berdasarkan dalil hadis. Kalau ayatnya kokoh ayatnya. Kemudian turun banyak hadis. Kalau kita buka kitab fikih panjang pembahasan ulama, tetapi kesimpulannya yang lebih aman apa? Pokoknya kalaulah menyusu. Nah, memang kemudian ini namanya kajian fikih. Kalau menyusunya cuma 2 kali atau 3 kali menyedot susu dari susu seorang perempuan, itu dianggap selama tidak mengenyangkan, maka dianggap bukanlah susuan. Tetapi ini menjadi khilaf para ulama. Maka yang lebih aman adalah pokoknya pernah menyusu, maka itu haram. Karena itu Bapak Ibu, Anda tidak tahu apakah masih ada tradisi itu di kita kini atau tidak. Tetapi yang sejauh yang Anda amati itu mungkin sudah tidak ada. Tetapi kalau dulu di zaman Rasul dan tradisinya orang Arab, itu biasa mengantarkan anak ke kampung yang di situ perempuan-perempuannya memang biasa menerima upah dari menyusukan anak orang-orang kota. Nah, seperti Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Maka haramlah hubungan, maka ada hubungan haram menikah Rasul dengan ibu susuannya, sebagaimana dengan akhawatukum minar radha'ah, saudara sepersusuan. Di kota, Pak Ibu, di Jakarta, di Padang tak ada tanda, tapi di sebagian kota besar itu dikenal ada namanya Bank Bank ASI, ya. Jadi ibu-ibu yang wanita karir yang kerja di pabrik, yang kerja di kantor-kantor dan sebagainya, punya anaknya tinggal di rumah, mungkin dia tidak punya air susunya tersendat, jadi tidak keluar, maka dicarilah susu yang masih ASI, jadi bukan susu buatan tapi ASI asli, itu dicari di Bank ASI. Nah, Bapak Ibu, tahu kok ada anak-anak Bapak Ibu nanti tinggal di kota dan kemudian mereka seperti itu kejadiannya. Maka kalau akan memanfaatkan Bank ASI itu, maka harus dipastikan kita tahu siapa yang punya susu itu, karena akan ada hubungan hukum, akan haram hukumnya menikah dengan perempuan yang punya susu itu, dan haram menikah dengan anak dari perempuan itu, yaitu saudara sepersusuan. Nah, itu bagi kita mungkin tidak terjadi ya Bapak Ibu, tetapi ini ilmu yang harus diketahui, yang anak-anak kita harus tahu, karena mungkin saja akan terjadi. Namanya ilmu itu Bapak Ibu tidak selalu dipakai, tapi sekali kejadian kalau tidak tahu apa-apa itu bisa fatal akibatnya. Sama orang pandai bersilik Bapak Ibu, orang pandai bersilik, belajar bersiliknya lama kan, lama dia bersilik, tapi kapan dipakai tidak tahu, kapan dipakai, tapi belajar. Kenapa? Karena kalau terjadi itu suatu ketika taruhannya nyawa. Sebab tidak bisa, tantangannya nyawa. Sama dengan berenang juga. Walaupun kalau renang bisa sebagai olahraga, berenang untuk menjaga diri dari banjir, dari apa dan sebagainya, itu banjirnya entah biru, kita berlindung jangan sampai terjadi. Tapi belajarnya harus kok diajar, diperintahkan untuk belajar berenang. Karena suatu ketika mungkin akan dipakai. Sama ini juga. Untuk awak kini mungkin tidak terasa mana pentingnya ilmu ini, tapi suatu ketika boleh jadi akan terjadi pada anak-anak kita atau cucu dan sebagainya. Nah, dalam bab ini Bapak Ibu, dalam ar-radha'ah, haram menikah karena susuan ini juga dibahas oleh ulama. Bagaimana kalau yang menyusu itu orang yang sudah dewasa? Itu agak barik pembahasannya, tetapi ini dibahas oleh ulama. Yang jawaban yang aman, ya, jawaban yang aman adalah tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang laki-laki menyusu kepada istrinya, ya? Apakah kemudian itu menyebabkan hubungannya menjadi batal sebagai suami istri karena istrinya menjadi ibu susuannya? Ulama mengatakan, ada yang menyatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nah, di Indonesia ini masih ikhtilaf ulama karena belum menjadi peraturan perundang-undangan, itu masih fikih. Tapi kalau ambo ingin mengatakan bahwa lebih baik sedapat mungkin jangan, walaupun namanya kalau sudah suasana hubungan suami istri
laki-laki perempuan suami istri itu kan memang kadang-kadang sudah banyak hal tidak lagi terkendali ya. Nah, untuk hal yang seperti itu sedapat mungkin demi menghindari was-was dalam hati dan juga kekhawatiran adanya pendapat fikih yang lebih ketat, maka sedapat mungkin jangan dilakukan itu. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak masalah, karena itu bukan susuan yang menyebabkan pertumbuhan. Karena para ulama mengatakan hubungan persusuan yang menyebabkan haram itu adalah susuan yang dilakukan di waktu kecil yang menyebabkan ada pertumbuhan di situ. Anak ketek di bawah 2 tahun menyusu, bertambah darahnya dari situ, bertambah dagingnya dari situ. Itu menyebabkan ada hubungan hukum antara mereka. Tapi ulama lain mengatakan tidak begitu. Karena pernah terjadi di zaman Rasul, demi supaya seorang laki-laki dewasa boleh bebas tinggal di rumah seseorang yang ada perempuan di situ, maka disuruhnya menyusu ke perempuan di sana supaya dia menjadi ibu susuannya. Nah, itu terjadi padahal ada sudah dewasa, dan itu kemudian dianggap menyebabkan dia menjadi mahram di rumah itu. Nah, itu kajian fikihnya panjang tentang itu, tetapi yang lebih aman adalah, dan Ambu meyakini sedapat mungkin jangan walaupun sudah dewasa. Lalu wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istrimu, ibu mintuo ya, haram juga dinikahi. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak perempuan yang berada di bawah perlindunganmu, min nisaikum allati dakhaltum min. Ini anak tiri maksudnya. Jadi seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak gadis. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan itu janda, punya anak gadis. Maka anak gadis itu namanya dalam bahasa Quran rabaib. Anak gadis dari perempuan yang sudah menjadi istri kita, allati dakhaltum bihin, yang si laki-laki ini sudah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan itu. Allah tegaskan, fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Tapi kalau belum sempat terjadi hubungan suami istri, maka anaknya yang perempuan tadi itu masih halal. Misalnya, hari kini terjadilah pernikahan antara Ahmad dengan Hamidah, kata lagi dia. Ahmad laki-laki, Hamidah perempuan. Hamidah ko janda, punya anak namanya Mahmudah. Ahmad, Hamidah, Mahmudah ya. Siang hari mereka akan nikah. Kemudian ternyata sore hari terjadi kecelakaan, meninggal Hamidah. Anaknya Mahmudah berumur 19 tahun misalnya, atau 20 tahun. Si Ahmad ini ternyata tertarik kepada anak perempuan tadi itu. Maka secara syariat, secara hukum itu boleh selama Ahmad dengan Mahmudah belum melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri walaupun hanya sekali, itu disebut dukhul dalam bahasa Quran. Sudah terjadi hubungan suami istri, fala, maka tidak boleh lagi menikahi anak. Baik, begitu Bapak Ibu pembahasan kita tentang al-muharramat ya, tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ini masih belum selesai. Nanti insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.